Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu di ibadah online. Tapi kita percaya meskipun ibadah online kita tetap menghadirkan Tuhan Yesus dan kita ada kuasa urapan yang terjadi dalam diri kita masing-masing di rumah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarkan roh Tuhan yang akan menjamah kita semua, yang akan memberikan kita sukacita, dan kita boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan turun untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa, di mana kami boleh bertemu bersama-sama meskipun kami di rumah masing-masing Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap rumah tangga kami, di setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terus Tuhan, Engkau berikan kami roh sukacita Tuhan, tetap mengucap syukur Tuhan dalam segala hal ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh dengan kerinduan kami. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita angkat tangan, katakan, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
seperti Kau Yesus. Lebih lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah Dia penuh dengan kerinduan kita, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi di hadapan-Mu ya Bapak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak, kami terus Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu Bapak. Dan dengan penuh kerinduan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan ingin datang kepadamu Bapa. Dan tetap Tuhan semangat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, Engkau terus Tuhan berikan api-Mu Bapa, untuk kami terus Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dan terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Untuk kami selalu hidup benar dan selalu percaya Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan. Dan Kau urapi Tuhan hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau memberkati Tuhan Bapak Yosef Fajar Gunawan Tuhan sebagai Bapak Gembala kami Bapa. Untuk beliau Tuhan memberikan Tuhan satu kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Benar Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Engkau.
Karena Engkau Allah, Engkau Tuhan satu-satunya yang senantiasa menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Tidak seperti janji-janji manusia, janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan kami terus pegang janji-Mu mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan Tuhan hati kami untuk kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur saudara kita jumpa lagi di ibadah online. Ya, di bulan Juni ini memang agak mendadak Bapak Ibu ya, tetapi kita tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Kita berdoa dalam 1-2 minggu ke depan supaya apa yang kita lihat hari-hari ini ya, peningkatan COVID-19 akibat libur panjang dari Lebaran kemarin bisa segera melandai dan bisa kita kembali berjumpa untuk ibadah tatap muka ya. Kita bersyukur sekalipun kita hari ini ada di dalam ibadah online, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan lihat firman Tuhan ya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu ketika Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan bait Allah dan menyertai kehidupan Salomo sampai masa akhir, bahkan dikatakan seterusnya dan selama-lamanya. Dan janji Tuhan itu sudah digenapi. Dan saya percaya apapun yang Tuhan katakan, Tuhan kita itu Allah yang menepati janji-janjinya. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan selalu tepati janjinya. Itu tema kita pagi ini, biar setiap kita tetap pegang janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saudara, janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Janji manusia seringkali ingkar. Ya, kita tidak bisa berharap kepada janji manusia. Karena manusia gampang sekali buat janji. Tetapi gampang juga manusia itu mengingkari janjinya. Tapi puji Tuhan saudara, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menepati janji-janjinya. Kalau kita berharap kepada manusia, kepada janji-janji manusia, maka pasti kita akan kecewa. Siapapun kita, kalau kita berharap kepada manusia, kepada suami, kepada istri, kepada pekerjaan, kepada atasan kita, siapapun di dunia ini yang memberikan janji kepada kita, kita tidak bisa 100% pegang janji itu. Karena sewaktu-waktu dia bisa ingkar janji. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang kedua, kita lihat kembali firman Tuhan Yesaya pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia. Ini tegas firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita tidak bisa pegang janji manusia karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan berharap pada manusia. Siapapun manusia itu.
Bahkan seorang presiden sekalipun kita tidak bisa pegang janjinya, saudara. Yang kita bisa pegang janji hanya Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan, maka saya percaya janjinya itu selalu ditepati. Kalau saudara juga baca di Yesaya pasal 31, ya bahkan dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir. Coba kita buka aja saudara, Yesaya pasal 31, kita maju sedikit supaya kita sama-sama belajar untuk kita terus mengandalkan dan memegang janji Tuhan. Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Dia. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh terus mencari Tuhan. Janjinya kita pegang. Jangan kita pergi ke Mesir. Mesir itu gambaran dari dunia, pengharapan dunia yang kita seringkali nanti-nantikan. Kita berjuang untuk segala hal di dalam dunia ini, seolah-olah itu bisa memberi pengharapan kepada kita. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Artinya kalau kita mengandalkan apa yang ada di sekeliling kita, kita akan kecewa. Mengandalkan kuda-kuda, kuda bicara kekuatan sekali lagi. Mungkin ada orang-orang kuat di sekitar kita. Mungkin kita sendiri sepertinya merasa kuat. Tetapi kalau kita coba-coba bertumpu kepada kekuatan kita, atau kita mengandalkan kekuatan-kekuatan orang lain yang sepertinya bisa membackup kehidupan kita, kita pasti akan kecewa. Juga kepada kereta, kereta bicara tentang kemegahan, tentang kekayaan materi dan sebagainya. Hari-hari ini tidak ada yang bisa diandalkan Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun materi yang kita punya, Tuhan sedang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dalam Yeremia berkata, terkutuklah bahkan orang yang mengandalkan manusia. Bukan cuma celaka, tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biar hari-hari ini kita tetap pegang janji Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Saya berdoa buat setiap kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, yang di rumah sakit, berdoa supaya Tuhan pulihkan. Pegang janji Tuhan, karena janjinya itu ya dan amin. Dia berjanji, jika engkau sungguh-sungguh datang kepadaku, jika engkau sungguh-sungguh berharap mengandalkan aku, kata Tuhan, maka Dia akan datang menjumpai engkau. Dan oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit disembuhkan. Itu janji Tuhan, dan itu pasti digenapi. Kalau engkau sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, kalau engkau dalam kesulitan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buat jalan yang terbaik untuk saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalau engkau menemui jalan buntu, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka janjinya pasti digenapi. Biar pagi ini saudara, kita tetap pegang janji Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan pernah kita berpaling kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani, tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sungguh kita mau mencari Tuhan, dan kita tidak mengandalkan atau kita tidak memandang kepada hal-hal yang duniawi, tetapi memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel.
Dan saya berdoa buat setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang di rumah. Mungkin hari ini kita tidak bisa onsite. Hari ini kita kembali seperti setahun yang lalu, ya, jumpa di dalam ibadah online. Kita tetap bersukacita sebab Tuhan baik. Tuhan terus mengatur kehidupan kita. Sekali lagi kita berdoa saudara, supaya apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini itu terus tergenapi. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dikatakan, sekali lagi ia memberikan janji. Ya, itu bicara tentang apa yang dapat digoncangkan di bumi ini, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Hari-hari ini saudara, apa yang tidak digoncang oleh Tuhan? Akibat dari pandemi, akibat dari COVID, semua digoncangkan. Ekonomi hari-hari ini sangat terpuruk. Tidak ada satu negara pun saudara yang bisa bertahan. Perusahaan-perusahaan mulai anjlok. Itu janji Tuhan. Dan janjinya digenapi. Dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga akan digoncang. Oleh sebab itu kita harus tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau dia juga berjanji di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, ketika dia naik ke surga, ya, dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Dan kalau kita percaya bahwa sungguh janjinya tergenapi, kita harus tekun menanti-nantikan Tuhan. Karena dia pasti datang kembali. Dia yang berjanji, dia tidak mungkin mengingkari. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti tepati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita khawatir di hari-hari yang sulit sekarang ini. Ya, mungkin di luar sana sepertinya orang sudah tidak takut lagi dengan corona. Tetapi kita tidak boleh serampangan saudara ya, kita tidak boleh sembarangan. Kita tetap berhikmat, kita tetap minta perlindungan Tuhan, kita tetap minta kuasa Tuhan melindungi kita, melingkupi kita, supaya kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai ayat penutup, ayat terakhir, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-10. Mazmur 25 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita pegang janji Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setia Tuhan, dia akan terus berpegang kepada janji Tuhan dan terus mengingat apa yang sudah diajarkan. Peringatan-peringatannya terus kita lakukan saudara. Di hari-hari terakhir Tuhan mau supaya kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan mengingat apa yang pernah Tuhan katakan, bahwa di hari-hari akhir akan ada masa yang sukar, ada masa yang sulit, dan inilah masa, di masa akhir di mana kita hidup. Tetapi janji Tuhan sekali lagi, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu juga janjinya pasti digenapi. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan tadi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari Bapak Ibu, waktu yang singkat ini, seberapa kita yang bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama berdoa supaya 1-2 minggu ke depan kita bisa kembali ibadah onsite. Ya, kita berhikmat hari ini untuk kita diam di rumah,
untuk kita sungguh-sungguh terus tetap ada dalam hadirat Tuhan, terus terima pegang janji Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita, perlindungannya, penyertaannya dengan hikmat Tuhan, kita terus bisa menikmati janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Sekali lagi, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami pegang janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu itu ya dan amin. Engkau Allah yang berjanji, dan kami percaya Engkau Allah juga yang menepati janji-janji-Mu Tuhan. Kami tidak berharap kepada janji-janji manusia, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kami tidak berharap kepada janji-janji sekitar kami, kekuatan finansial kami, tetapi kami berharap berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji, mari datang kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Biar setiap saudara yang di rumah, yang hari-hari ini mengalami beban yang berat, mari datang kepada Tuhan. Janjinya Dia akan memberi kelegaan kepadamu, dan itu pasti digenapi kalau kau sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Tuhan berjanji oleh bilur-bilurnya, dengan kuasa darah Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, mari pegang janji Tuhan hari ini. Bahwa sungguh di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan memelihara hidupmu. Engkau yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami jalan yang buntu, Tuhan bilang dalam Roma 8 ayat ke-28, Dia turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Mari pegang janji Tuhan, supaya sungguh-sungguh Dia terlibat dalam hidupmu, dan Dia sungguh-sungguh membuka jalanmu. Dia bekerja sama dengan engkau untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan buat hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dengan iman terima janji Tuhan. Dengan iman terima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan, yang dalam sakit penyakit Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Yang kelemahan tubuh Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Yang dalam kesulitan ekonomi, Dia yang berjanji, aku yang kaya rela jadi miskin supaya engkau diperkaya di dalam segala hal, termasuk kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Itulah janji Tuhan buat hidup saudara. Terima janji Tuhan, pegang janjinya dalam nama Yesus. Pegang janji Tuhan, terima janji Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi yang diberkati ini Tuhan. Waktu yang singkat yang kami punya, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Kita buka tangan kita dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.